kita mau saat teduh bareng yuk di hari Selasa ini, tanggal 9 Februari 2021, yang mengambil tema dosa memikat hati. Terambil dari Bilangan pasal 25, melanjutkan yang kemarin ya. Judul perikop ini adalah Israel menyembah Baal Peor. Saya akan bacakan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Finehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Finehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel." Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian." Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Guys, Balak, raja orang Edom, tidaklah mudah menyerah pada bangsa Israel. Setelah gagal memaksa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, raja ini mempunyai strategi baru yang amat jitu. Apa strateginya? Yaitu memberi umpan wanita-wanita cantik kepada orang Israel. Dan berhasil loh. Alkitab berkata, sebagian orang Israel berzinah dengan wanita-wanita cantik itu. Kata orang nih, kalau pria sudah bertekuk lutut di hadapan wanita, apa saja akan dilakukannya. Kalian setuju bukan? Karena itulah mereka ngikut saja saat wanita-wanita itu mengajak mereka menyembah berhala. Betapa hebatnya strategi Raja Edom ini, guys. Rupanya raja ini tahu kelemahan bangsa Israel. Strategi ini berhasil sebab Alkitab berkata ada 24.000 orang kena tulah akibat penyelewengan tersebut. Gengs, kita harus mengakui bahwa strategi semacam ini masih jitu hingga kini. Banyak orang Kristen yang tangguh menghadapi masalah atau menghadapi badai kehidupan. Namun, setelah tanda kutip disodori seorang wanita cantik, hatinya langsung terpikat dan imannya terkulai tiada daya. Oh ya, cermati saja, orang-orang Kristen yang dulunya aktivis setia di sebuah pelayanan, namun bisa lenyap begitu saja bak ditelan rimba. Tahu-tahu beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa ia telah pindah ke
keyakinan. Iblis menggunakan strategi yang sama untuk menjatuhkan anak-anak Allah. Nah gengs, kita harus mempunyai keteguhan dan keyakinan bahwa keselamatan adalah segalanya. Sekali lagi saya katakan, keselamatan adalah segalanya. Kamu kehilangan harta itu tidaklah ada artinya bila kamu kehilangan imanmu. Sebab ini berarti penyaliban terhadap anak Allah yang kedua kali. Jangan karena demi seorang wanita cantik, manusia kadang rela membayarnya dengan harga yang teramat mahal, bahkan imannya. Benarlah bila Salomo berkata di Amsal 6 ayat 25 demikian, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Nah guys, kita pasti tahu kan kisah tentang Simson, seorang pahlawan yang gagah perkasa dan ditakuti oleh musuh-musuh orang Israel. Namun Alkitab mencatat dia lemah terhadap wanita cantik. Siapa yang disodorkan kepadanya? Jawabannya adalah Delilah. Si wanita cantik dan genit ini pastilah menggoda Simson habis-habisan, sampai-sampai rahasia kekuatannya diberitahukan kepadanya. Teman-teman bisa baca di Hakim-Hakim 16 ya. Ternyata bukan seorang yang lebih kekar dari Simson yang mengalahkannya, melainkan seorang wanita ayu yang lemah gemulai. Jadi guys, kita harus lebih kuat lagi ya dalam menghadapi godaan di dunia ini yang membuat iman kita menjadi kendor. Apapun itu godaannya. Kalau tidak, banyak orang Kristen yang berguguran seperti Simson. Tetap setia beriman kepada Tuhan ya. Tuhan memberkati. Hai. Wow, saat teduh kita hari ini tuh cocok banget loh buat para kaum cowok di luar sana. Enggak lah, bercanda teman-teman. Buat yang cewek-cewek juga kok. Intinya tuh hari ini kita diingetin kalau manusia itu sebenarnya gampang banget tergoda dengan hal-hal yang memikat matanya. Ayo, makanya kita wajib nih teman-teman selalu berserah pada kekuatan Tuhan ya, supaya biarlah Tuhan yang mengingetin kita. So let's pray ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami belajar dari bangsa Israel untuk tidak gampang tergoda dengan hal-hal yang menarik mata kami, tetapi biarlah kiranya kami selalu diberikan kekuatan supaya kami tidak gampang jatuh dalam dosa. Berkati hari ini supaya menjadi hari yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, jangan lupa loh buat bagiin materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain ya. Sekalian teman-teman ingetin teman-teman KTB yang lain udah pada sate belum? Oh iya teman-teman, kita itu setiap jam 7 malam ada yang namanya Zoom Fellowship. So buat kalian always dan kudu banget pantau grup WhatsApp atau grup lain kita ya. Di situ nanti bakal dibagiin nih link Zoom Fellowship-nya. Jangan sampai ketinggalan loh. Oh iya teman-teman, kita tuh juga ada yang namanya podcast. Teman-teman coba deh buat kalian nih yang demen dengan tema-tema menarik seputar youth, coba cek di Spotify ya, podcast Youth Kanaan. Itu seru banget loh dan pastinya bermanfaat banget. Terus untuk teman-teman yang mungkin punya banyak pergumulan, punya hal-hal yang pengen diceritain tapi bingung mau cerita ke siapa, teman-teman boleh langsung DM Instagram Youth kita ya. Dan sekian saat teduh kita hari ini, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Bye-bye. Ada yang singgah, tapi tidak sungguh. Ada yang nyaman, tapi tidak pasti. Makanya, jangan pindah hati terus. Carilah yang sesuai iman, sesuai hati, sesuai karakter, sesuai visi sama misi. Terus cari juga yang sefrekuensi. Biar nanti waktu kamu pacaran dan ngejalanin hubungan sama doi nih, bisa bahagia. Belum tentu bahagia, tapi di saat kita mengenal satu sama lain, pasti ada pertengkaran. Di saat itulah kita mengenal satu sama lain. Dan pertengkaran itu baik loh, tapi lihat, Tuhan kasih kita hikmat, apakah benar-benar dalam hubungan tersebut hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau banyak hal negatifnya, ya tentu itu bukan pasangan yang Tuhan inginkan buat kita semua.
Dan percayalah teman-teman, kalian jangan khawatir, kapan ya kira-kira saya dapat jodoh saya? Umur berapa ya saya akan bisa menikah? Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Demikian juga Tuhan punya kedaulatan atas pasangan hidup kita. Jadi percayalah dan tunggulah, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kita ingat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang perlu kita ingat, doakan apa yang akan kita jalani dan jalankan apa yang telah kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan pasangan hidup dari Tuhan.